Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, perkenalkan nama saya Riki Ardiansyah, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini saya berbincang-bincang kepada sobat sekalian mengenai konsep moral dan etika dalam bermasyarakat. Atau kata lainnya, saya di video kali ini ingin menyelesaikan menuntaskan tugas yang telah diberikan oleh Dasu Pengaku Bapak Diki Utara. Tanpa memperpanjang waktu lagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Materi ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa dan sebagai bagian dari masyarakat. Pertama, kita bahas dulu pengertian moral dan etika. Apa itu moral dan etika? Moral adalah nilai tentang baik dan buruk yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Jadi moral itu bisa langsung kita lihat dari tindakan seseorang. Contohnya, jujur saat ujian, tidak mencontek tugas teman, datang tepat waktu, atau mengembalikan barang yang bukan milik kita. Sedangkan etika adalah cara berpikir atau aturan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Etika membantu kita menilai apakah suatu tindakan itu pantas atau tidak pantas dilakukan. Contohnya, cara berbicara pada dosen, cara menyampaikan pendapat saat diskusi kelas, atau cara berkomentar di media sosial. Sederhananya, moral itu apa yang kita lakukan, etika itu bagaimana cara kita melakukannya. Selanjutnya, mengapa moral dan etika itu penting? Sebagai mahasiswa kita hidup di lingkungan yang penuh interaksi, baik di kampus, organisasi, maupun di masyarakat. Tanpa moral dan etika, interaksi tersebut bisa menimbulkan banyak masalah. Misalnya, jika tidak ada moral kejujuran, maka plagiarisme dan kecurangan akademik akan dianggap biasa. Jika etika berbicara tidak dijaga, diskusi ilmiah bisa berubah menjadi debat emosional dan saling menjatuhkan. Moral dan etika juga penting untuk membangun kepercayaan. Dalam organisasi kampus, kepercayaan adalah hal utama. Jika satu orang tidak amanah, maka kerja tim akan terganggu. Oleh karena itu, moral dan etika berperan besar dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan produktif. Berikutnya, sumber-sumber moral dan etika. Moral dan etika tidak muncul begitu saja, tetapi berasal dari beberapa sumber. Yang mana yang pertama, agama, yang mengajarkan nilai kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Yang kedua, hati nurani, yaitu perasaan dalam diri yang membuat kita merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga, budaya dan adat istiadat, seperti budaya sopan santun dan menghormati yang lebih tua. Yang keempat, akal dan rasio, yang membantu kita berpikir logis tentang dampak dari setiap tindakan. Yang kelima, hukum dan norma sosial, yang mengatur perilaku agar kehidupan bersama tetap tertib. Selanjutnya, kita bahas dampak positif penerapan moral dan etika dalam masyarakat. Jika moral dan etika diterapkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan terasa lebih nyaman. Orang-orang akan saling menghormati, perbedaan pendapat bisa disikapi dengan dewasa, dan konflik dapat diselesaikan secara baik-baik. Di lingkungan kampus, penerapan moral dan etika akan menciptakan suasana akademik yang jujur dan kondusif. Mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara sikap dan kepribadian. Selain itu, moral dan etika juga membentuk karakter generasi muda. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulus dan mendapat gelar, tetapi juga diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Sebagai kesimpulannya, moral dan etika merupakan fondasi penting dalam kehidupan manusia. Moral mengarahkan tindakan kita agar tetap berada pada nilai kebaikan, sedangkan etika mengajarkan cara bertindak yang pantas dan bertanggung jawab. Dengan memahami dan menerapkan moral serta etika, kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi menciptakan masyarakat yang lebih tertib, damai, dan bermartabat. Oke sobat sekalian, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pribadi saya sendiri dan pada kawan-kawannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.